Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Manchester United kini naik ke posisi kedua klasemen usai menang 1-0 atas Wolverhampton Wanderers pada Rabu dini hari 30 Desember 2020. Gol penyelamat datang dari Marcus Rashford dengan Bruno Fernandes mengirimkan assist jarak jauh ke sisi kanan lapangan. Kemenangan 1-0 ini membawa Setan Merah naik ke peringkat 2 klasemen Liga Inggris. Belum pernah sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson pada tahun 2013, Manchester United sedekat ini dengan posisi teratas klasemen Liga Inggris. Malam yang membahagiakan bagi Arsenal setelah mereka menang lagi atas Brighton pada hari Rabu 30 Desember dengan skor 0-1. Ini merupakan kemenangan kedua kali beruntun usai menaklukkan Chelsea terakhir kali. The Gunners akan sangat berterima kasih pada Alexander Lacazette yang mencetak gol hanya dalam waktu 21 detik sejak masuk ke lapangan. Momen paling menentukan bagi kemenangan Arsenal di ajang Liga Inggris itu terjadi pada menit 66, hanya 21 detik saja sejak Mikel Arteta menarik keluar Gabriel Martinelli dan memasukkan Lacazette. Striker Prancis itu menerima assist dari Bukayo Saka. Turun bermain tanpa Lionel Messi, Barcelona gagal menang melawan Eibar yang merupakan tim urutan 15 Liga Spanyol pada pertandingan hari Rabu 30 Desember dini hari. Striker Denmark itu dua kali gagal menyarangkan gol, satu kali penaltinya gagal, satu kali dianulir oleh asisten video wasit. Blaugrana mendapatkan kesempatan untuk membuka keunggulan secara cepat pada awal babak pertama ketika Ronald Araujo memenangkan penalti, tetapi eksekusi dari Martin Braithwaite melebar ke sisi kiri. Penyerang Denmark itu kemudian mencetak gol menyambut umpan dari Junior Firpo, tetapi lagi-lagi nasib sial datang dengan dia dinyatakan offside. Tuan rumah malah kemudian tertinggal lebih dulu melalui gol Kike Garcia sebelum Ousmane Dembele turun dari bench untuk mencetak gol penyeimbang. Dengan golnya ke gawang Wolverhampton Wanderers pada 30 Desember 2020, Marcus Rashford sudah mengumpulkan 7 gol musim ini di Liga Inggris, duduk pada urutan ke-10 klasemen top skor Premier League. Rekan sepermainannya asal Portugal, Bruno Fernandes mencatatkan 10 gol dan menduduki urutan kelima top skor Liga Inggris bersama dengan Patrick Bamford dari Leeds United. Selain 10 gol, Bruno Fernandes juga mencatatkan 7 assist, termasuk pada laga melawan Wolves 30 Desember ketika dia mengirimkan umpan jarak jauh ke Marcus Rashford pada sisi kanan kotak penalti. Barcelona membuang kesempatan untuk naik ke posisi ketiga klasemen La Liga pada Rabu dini hari setelah dua kesalahan dari Martin Braithwaite. Satu kali dia gagal melesakkan hadiah penalti yang diberikan wasit pada menit ke-8 yang seharusnya bisa membawa Blaugrana unggul cepat. Satu kali lagi gol pada menit ke-25 dibatalkan wasit dengan alasan offside, skor akhir sama kuat 1-1. Seolah-olah kita akan menyaksikan kebangkitan tim degradasi West Brom saat mereka menahan imbang Liverpool 1-1 di Anfield yang angker itu pada 27 Desember. Tetapi tim yang sama dibantai dengan 5 gol tanpa balas oleh sesama klub promosi Liga Inggris, Leeds United pada 30 Desember. Liga Inggris pada Rabu dini hari 30 Desember diwarnai gol bunuh diri yang sangat lucu. Pada jarak 20 meter jauhnya, pemain bertahan West Brom, Romain Sawyers, mengirim bola kembali ke arah gawangnya berasumsi bahwa sang kiper Sam Johnstone berdiri di sana. Itu merupakan asumsi yang salah. Menerima back pass dari rekannya, Sawyers menendang bola secara cepat dan keras ke arah gawangnya sendiri. Maksudnya tentu hendak mengembalikan bola ke arah kiper Johnstone. Tetapi yang dia tidak tahu adalah mantan penjaga gawang Manchester United itu sudah berlalu dari gawangnya, juga dengan niat baik hendak mendekat ke arah pemain 29 tahun itu kalau ia hendak melakukan back pass. Momen paling menentukan bagi kemenangan Arsenal di ajang Liga Inggris itu terjadi pada menit 66, hanya 21 detik sejak Mikel Arteta menarik keluar Gabriel Martinelli dan memasukkan Alexander Lacazette. Saat itu pemain muda The Gunners, Bukayo Saka, berlari kencang di sisi kanan lapangan sebelum memberi bola
kepada sang striker Prancis tersebut, yang entah bagaimana dibiarkan berdiri bebas di dalam kotak penalti. Lacazette mengarahkan bola ke sudut kiri bawah gawang Robert Sanchez. Itu merupakan gol kelima sang striker Prancis berusia 29 tahun itu di ajang Premier League, gol ketujuhnya bagi The Gunners di semua kompetisi. Arsenal memenangkan 2 laga Liga Inggris berturut-turut pada Rabu dini hari 30 Desember, tetapi Mikel Arteta was-was melihat man of the match, Bukayo Saka, cedera dan harus ditarik keluar 9 menit jelang laga berakhir di Brighton. Bintang muda The Gunners berusia 19 tahun itu yang menjadi pemain terbaik pada laga ini harus ditarik keluar 9 menit jelang pertandingan di Amex Stadium itu selesai. Saka tidak pergi ke terowongan untuk mendapatkan perawatan dan terlihat masih bisa tersenyum di antara para pemain pengganti lainnya di tribun penonton. Tetapi dia mungkin diragukan untuk laga berikutnya melawan West Bromwich Albion pada awal 2021. Pertandingan Liga Inggris Tottenham versus Fulham pada Kamis dini hari 31 Desember diragukan seusai munculnya kasus terpapar pada klub London Barat itu. Pertandingan dijadwalkan akan dimulai pukul 1 dini hari di Stadion Tottenham Hotspur. Pada hari Selasa, putaran terakhir pengujian virus corona di Liga Inggris menemukan 18 orang, pemain dan staf, terpapar. Ini merupakan rekor tertinggi sejak program pengujian dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Terkait dengan maraknya kasus-kasus baru COVID-19 di Premier League, otoritas bola mungkin akan memaksa jeda Liga Inggris selama 2 pekan pada bulan Januari atau Februari 2021 guna memberi waktu bagi setiap tim menanggulangi masalah mereka masing-masing. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengakui bahwa jalan untuk memenangkan gelar La Liga Spanyol musim ini tampak sangat sulit untuk skuad asuhannya usai kembali kehilangan poin lebih banyak di kandang, imbang 1-1 melawan Eibar pada Rabu dini hari 30 Desember 2020. Saya realistis akan sangat sulit untuk menjadi juara, kata manajer 57 tahun itu kepada wartawan usai peluit akhir. Memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi Anda harus mengakui ada gap tersebut. Atletico terlihat sangat bagus bagi saya, sangat kuat, dan mereka tidak kebobolan banyak gol. Pada posisi puncak, Atletico memiliki 32 poin dengan tim Diego Simeone itu baru bermain 13 kali. Sementara Barca 25 poin pada urutan ke-6 dan sudah memainkan 15 pertandingan. Lionel Messi tidak ikut bermain saat Barcelona imbang 1-1 melawan Eibar pada 30 Desember 2020 dengan pemain depan itu absen akibat cedera pergelangan kaki. Messi ikut menyaksikan pertandingan dari tribun Camp Nou dan jelas terlihat sangat frustrasi dengan apa yang dilihatnya. Pemain nomor 10 itu baru saja datang dari Argentina pada hari Selasa dan langsung pergi ke Camp Nou, di mana dia melihat tendangan Ousmane Dembele menyamakan kedudukan setelah gol dari Quique Garcia. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Mantan kapten Gary Neville yakin Manchester United adalah pesaing gelar juara Liga Inggris musim ini usai mereka menang dramatis atas Wolves di Old Trafford pada Rabu 30 Desember. Ia mengatakan terkesan dengan peningkatan kualitas tim Ole Gunnar Solskjaer. Gary Neville mengakui pasukan Jurgen Klopp masih favorit terkuat mempertahankan gelar juara Liga Inggris mereka, tetapi mereka tengah bermasalah dengan pertahanan setelah Virgil van Dijk dan Joe Gomez sama-sama absen panjang, sementara Joel Matip kembali mengalami cedera. Manchester United sempat mengawali musim khususnya saat laga-laga kandang dengan cara yang kurang mengesankan, tetapi mereka kini naik ke urutan kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan selisih hanya 2 poin di bawah Liverpool usai menang 1-0 atas Wolves. Kemenangan atas Wolves pada 30 Desember 2020 menjadikan Solskjaer tidak terkalahkan 9 laga beruntun di Liga Inggris sejak kekalahan 0-1 oleh Arsenal pada awal November. Kita tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan, kata Marcus Rashford kepada Amazon Prime. Rashford yang mencetak gol kemenangan United pada menit-menit terakhir pertandingan mengatakan masih butuh banyak sekali pekerjaan sampai akhir musim.
Melihat klasemen terlalu awal adalah sebuah tindakan bodoh, katanya. Klub harus menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan dan jika bisa terus menang dengan cara seperti ini, barulah layak melihat klasemen untuk menilai apakah bisa meraih gelar juara. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengatakan dia baru bersedia bicara soal peluang menjadi juara setelah 30 pertandingan. Tidak ada percakapan soal titel juara hanya setelah 15 pertandingan, katanya. Butuh lebih dari setengah musim untuk layak berbicara soal peluang menjadi juara. Tetapi Solskjaer memuji sikap para pemain setan merah yang memiliki pendekatan, kita bisa menang melawan siapapun dimanapun. Meskipun skornya hanya 1-0, tetapi itu merupakan kemenangan yang sangat penting. Gol kemenangan Manchester United yang terjadi pada menit 93 seharusnya sudah bisa diprediksi. Sejak Wolves kembali ke divisi teratas Liga Inggris pada tahun 2018, kedua tim telah bertemu sebanyak 8 kali di Liga dan di ajang Piala. Ada 4 kali hasil imbang dan 2 kemenangan masing-masing, tetapi tidak ada skor lebih dari 1 gol. Manajer United, Solskjaer, sudah memprediksi akan ada pertandingan yang sangat ketat. United beruntung Wolves kehilangan Raul Jimenez, sementara tim tuan rumah tidak cukup kreatif meskipun Paul Pogba turun bermain bersama Bruno Fernandes di lini tengah. James Rodriguez hanya turun dalam 25 pertandingan untuk tahun kalender 2020, dengan 11 diantaranya terjadi untuk Di Toffees sejak kepindahannya dari Real Madrid. Masalah kebugaran James Rodriguez ini sepertinya membenarkan alasan Zinedine Zidane untuk rela melepas sang gelandang Kolombia itu ke Everton selama musim panas 2020 secara bebas transfer. Meskipun tidak ada satupun pemain baru yang masuk ke skuad Real Madrid selain kepulangan dari Martin Odegaard. Selama 2 tahun terakhir, James telah melewatkan 37 pertandingan kompetitif karena cedera bersama Bayern Munchen, Real Madrid, dan Everton. Waktunya di Allianz Arena banyak diwarnai oleh masalah cedera. Kini di Goodison Park, gelandang 29 tahun itu sempat menjadi fenomena di bawah asuhan Carlo Ancelotti, mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 5 penampilan pertamanya untuk Everton. Ia dijuluki sebagai transfer musim panas terbaik 2020. Namun sejak menderita cedera dalam kekalahan 2-1 di Newcastle United pada pekan ke-7 Liga Inggris, dia tidak pernah sama lagi. James sudah tanpa gol dan tanpa assist dalam 4 pertandingan berikutnya, absen pada 4 laga Liga teranyar Everton, 5 jika termasuk laga melawan Manchester City yang tertunda. Setelah menang 3-1 atas Chelsea pada Boxing Day, Arsenal mencatatkan 2 kemenangan beruntun pertama kalinya setelah September 2020, mengalahkan Brighton 0-1 berkat gol tunggal Alexander Lacazette usai terobosan yang dilakukan oleh Bukayo Saka di sisi kanan lapangan. Kemenangan atas Brighton ini membawa Arsenal naik 2 peringkat ke posisi 13 klasemen sementara Liga Inggris. Menjauh 9 poin di atas zona degradasi dan 2 kemenangan ini memberikan rasa percaya diri pada Mikel Arteta untuk kelangsungan nasib Arsenal di divisi teratas sepak bola Inggris. Ketika kontrak baru Luka Modric berakhir pada 30 Juni 2022, pemain Kroasia itu akan berusia 36 tahun, 9 bulan, dan 21 hari, menjadikannya sebagai pemain tertua nomor 7 dalam sejarah Real Madrid. Mantan pemain Tottenham itu selalu mengatakan bahwa dia ingin pensiun di Real Madrid dan itu berarti setidaknya 1 perpanjangan kontrak lagi. Dia ingin bermain di Piala Dunia Qatar pada November 2022, yang berarti dia butuh tetap bermain di klub untuk musim 2022-2023 yang memungkinkannya tetap bugar dan dia berharap klub itu adalah Real Madrid. Pemain tertua dalam sejarah klub adalah Ferenc Puskás yang memainkan pertandingan terakhirnya pada usia 39 tahun, 1 bulan, 7 hari, pemain paling dekat yang mencapai usia 40 tahun. Kemudian Paco Bullo bermain pada usia 38 tahun, 2 bulan, 3 hari, dan Jerzy Dudek bermain pada usia 38 tahun, 1 bulan, dan 24 hari. Semuanya pensiun di Estadio Santiago Bernabeu. Pemain paling tua nomor 4 adalah legenda klub Alfredo Di Stefano yang tidak pensiun di Real Madrid tetapi memainkan pertandingan terakhirnya pada usia 37 tahun, 10 bulan, dan 23 hari.
tepat di atas Paco Gento yang pada usia 37 tahun dan 7 bulan. Di luar 5 besar, Miguel Angel mengucapkan selamat tinggal pada 37 tahun 5 bulan dan 7 hari. Modric sedikit lagi akan berusia 37 tahun saat dia mengakhiri kontraknya pada Juni 2022. Sejak mengalami kekalahan di kandang dari Arsenal pada awal November 2020, Manchester United telah memenangkan 7 dari 9 pertandingan Liga Inggris terkininya. Gol dari Marcus Rashford untuk Manchester United saat melawan Wolves adalah yang pertama terjadi di Old Trafford di ajang Liga Inggris dalam 845 menit permainan sejak mencetak gol pada Juli 2020 versus Southampton. Dengan catatan waktu 92 menit dan 51 detik, gol Marcus Rashford melawan Wolves adalah gol Liga Inggris paling telat di Old Trafford sejak September 2009. Waktu itu Michael Owen mencetak gol pada menit ke-95 dan 27 detik melawan Manchester City. Sejak debutnya di Liga Inggris pada bulan Februari 2020, Bruno Fernandes telah terlibat langsung dalam 32 gol di kompetisi Premier League, lebih banyak daripada pemain lain manapun. Keterlibatannya dalam 32 gol itu terdiri dari 18 gol dan 14 assist. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.